Definisi logam besi. Besi adalah salah satu bahan konstruksi yang paling banyak digunakan di dunia, terutama dalam pembuatan baja. Besi adalah salah satu unsur logam yang paling banyak digunakan oleh manusia selama ribuan tahun. Ini adalah unsur kimia dengan nomor atom 26 dan lambang Fe. Selanjutnya, sifat-sifat logam besi. Logam besi memiliki dua sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika. Logam akan terlihat lebih mengkilat saat memantulkan sinar dengan panjang gelombang dan frekuensi yang sama. Untuk ilustrasi, emas, AU, seng, besi, dan perak. Logam akan sangat panas, terbakar karena panas yang dihantarkannya oleh matahari. Penambahan energi kinetik membuat elektron bergerak lebih cepat, mengirimkan energi panas ke logam yang diam. Karena elektron logam yang terdelokalisasi bebas dapat bergerak di seluruh struktur atom, logam juga dapat menghantarkan listrik. Kawat penghantar listrik biasa terbuat dari tembaga. Selanjutnya, meabilitas, kemampuan logam untuk ditempa atau dibentuk menjadi lembaran. Pandai besi menggunakan sifat ini untuk memproduksi sepatu kuda dari batangan logam. Sifat ini digunakan oleh gulung penggiling baja atau besi. Untuk membuat alat rumah tangga, batangan baja harus dilipat menjadi lembaran tipis. Ini karena atom-atom logam memiliki kemampuan untuk menggelimpang antara satu atom dengan atom lain ke posisi baru tanpa memutuskan ikatan logam. Duktilitas, di mana kemampuan logam untuk berubah menjadi kawat dengan mudah meregang saat ditarik. Semua logam adalah padatan pada suhu kamar, kecuali raksa atau merkuri yang merupakan cairan pada suhu kamar. Semua logam bersifat keras, kecuali natrium dan kalium yang lunak dan dapat dipotong dengan pisau. Logam biasanya memiliki kepadatan yang tinggi sehingga terasa berat jika dibawa. Logam seperti besi Fe disebut diamagnetik karena dapat ditarik magnet, sehingga dapat digunakan untuk membuat bel atau lonceng. Sifat kimia. Logam memiliki ionisasi yang rendah, jadi lebih mudah melepaskan elektron daripada menangkap elektron untuk membentuk kation. Logam biasanya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena kekuatan ikatannya. Kekuatan ikatan setiap logam bergantung pada susunan atomnya. Jumlah elektron yang terdelokalisasi pada larutan elektron dan bagaimana elektron terdelokalisasi. Sifat titik leleh logam menunjukkan kekerasan. Titik leleh yang tinggi menunjukkan logam yang keras, sedangkan titik leleh yang rendah menunjukkan logam yang lemah, kecuali timbal, timah, gallium, cerium, merkuri. Semua logam memiliki titik leleh yang tinggi. Sifat kimia. Kuil telur atom logam memiliki 1 hingga 3 elektron. Sebagian besar logam oksida yang larut dalam air bereaksi untuk membentuk logam hidroksida. Logam oksida bereaksi dengan asam dan menghasilkan garam dan air. Logam memiliki energi ionisasi yang rendah, jadi lebih mudah melepaskan elektron daripada menangkap elektron untuk membentuk kation. Panduan logam besi. Jenis besi tertentu seperti baja dan besi tuang telah diproses dan diubah untuk meningkatkan sifat agar dapat digunakan dalam berbagai industri. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang kombinasi ini. Baja atau steel. Baja dibuat dengan menggabungkan besi, karbon, dan kadang-kadang elemen lain untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu. Berikut ini adalah beberapa jenis baja dan sifatnya. Baja karbon. Komposisi terdiri dari karbon yang berkisar antara 0,05% dan 2,1% bersama dengan sedikit elemen lainnya. Baja karbon rendah, low carbon steel, memiliki kurang dari 0,3 karbon. Baja karbon sedang atau disebut medium carbon steel memiliki antara 0,3% dan 0,6% karbon. Baja karbon tinggi atau disebut high carbon steel memiliki karbon lebih dari 0,6%. Ketahanan korosi. Baja karbon kurang tahan terhadap korosi dibandingkan baja stainless, rentan terhadap karat jika tidak dilindungi. Berikut contoh gambar dan pengaplikasian baja karbon. Terdapat dari struktur bangunan, bagian mesin, rel, dan alat. Baja paduan. Baja
Baja paduan memiliki komposisi terdiri dari unsur paduan seperti kromium, nikel, molybdenum, atau vanadium, dan berikut jenisnya. Baja paduan rendah atau disebut low alloy steel dan baja paduan tinggi atau disebut high alloy steel memiliki jumlah elemen paduan yang lebih besar seperti baja 4140 dan baja 4340. Ketahanan korosi baja paduan tergantung pada jenis elemen paduan. Kromium meningkatkan ketahanan korosi. Pengaplikasian baja paduan terdiri dari bagian mobil, struktur bertekanan tinggi, dan peralatan industri. Dan berikut contoh-contoh gambarnya. Baja stainless. Komposisi baja stainless terdiri dari minimal 10,5% kromium dan kadang-kadang nikel. Berikut jenisnya. Baja stainless austenitic, misalnya SS304 dan SS316. Baja ferritic tahan korosi seperti SS430 sangat cocok untuk lingkungan yang sangat korosif. Baja tahan karat martensitic seperti SS410 lebih murah dan kurang korosif daripada baja austenitic, kekerasan dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekerasan. Ketahanan korosi baja stainless pembentukan lapisan oksida pelindung sangat baik untuk tipe austenitic. Pengaplikasian baja stainless terdapat komponen industri, tangki penyimpanan, dan peralatan dapur, dan berikut contoh-contoh gambarnya. Selanjutnya yaitu besi tuang atau cast iron. Besi tuang adalah paduan besi yang mengandung karbon lebih tinggi, lebih dari 2%, dan komponen tambahan seperti silikon. Berikut ini adalah beberapa jenis besi tuang dan ciri-cirinya. Besi tuang abu-abu, yaitu komponennya terdiri dari karbon dalam bentuk semenit Fe3C tanpa grafit. Sifatnya yaitu rapuh dan tidak dapat dibentuk. Ketahanan korosi sangat lemah dan mudah terkorosi di lingkungan yang lembab. Aplikasinya komponen yang membutuhkan kekerasan tinggi seperti roll mesin atau alat pemotong sering digunakan. Seperti contoh gambar berikut yaitu seperti gerinda. Kemudian besi tuang putih memiliki komposisi terdiri dari 2,5% sampai 4,0% silikon, 1,0% sampai 2,0% sedikit sulfur, fosfor, dan mangan. Sifatnya yaitu grafit sementit atau karbida sangat rapuh dan tidak lentur, memberikan kekerasan dan kekuatan tekan yang sangat tinggi. Ketahanan korosi yaitu relatif rendah, bisanya membutuhkan pelapisan. Aplikasinya yaitu liner, penggilingan, dan komponen mesin yang terkena gesekan tinggi memerlukan ketahanan aus tinggi. Pengaplikasiannya yaitu seperti gambar contoh berikut, yaitu seperti gear dan ban kereta. Selanjutnya yaitu besi tuang abu-abu spesial. Komposisinya yaitu berbeda-beda tergantung pada formulasi khusus, tetapi biasanya mirip dengan besi tuang abu-abu yang ditambahkan elemen untuk meningkatkan sifat tertentu. Sifatnya yaitu disesuaikan untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu, misalnya meningkatkan kekuatan tarik atau ketahanan korosi. Ketahanan korosi yaitu formulasi dan perlakuan khusus dapat meningkatkan ketahanan. Besi tuang abu-abu spesial pengaplikasiannya seperti di bagian mesin, komponen struktural, dan aplikasi lain yang membutuhkan kinerja tertentu. Sebagai contoh gambar berikut yaitu sebagai piringan sepeda motor atau cakram sepeda motor dan blok engine silinder sepeda motor. Kesimpulannya yaitu baja dan pengolahan yang lebih mudah membuatnya lebih fleksibel untuk aplikasi tertentu. Sedangkan besi tuang lebih cocok untuk aplikasi di mana casting kompleks diperlukan dan kekuatan tekan lebih penting daripada kekuatan tarik. Ini cocok untuk struktur yang membutuhkan kombinasi kekuatan tarik dan ketahanan. Dengan memahami perbedaan ini, Anda dapat memilih material yang tepat untuk aplikasi tertentu berdasarkan kebutuhan khusus untuk kekuatan, ketahanan, dan proses pembuatan.